Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Riyadi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya hidup dengan begitu banyak suara yang terjadi di dalam satu tubuh? Film Split tahun 2016 bukan hanya sekedar film trailer psikologis. Film ini menghadirkan refleksi mendalam tentang identitas, trauma, dan komunikasi manusia. Melalui tokoh yang bernama Kevin Wendelkamp, kita diajak melihat bagaimana komunikasi bisa runtuh ketika identitas dalam diri manusia terpecah. Dalam video ini saya akan mengulas Split dari sudut pandang psikologi komunikasi sekaligus mengaitkannya dengan nilai-nilai agama Islam agar bisa dipadukan. Oke. Dalam psikologi komunikasi tidak selalu terjadi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Komunikasi juga terjadi di dalam diri kita sendiri yang biasa kita sebut dengan komunikasi intrapersonal. Pada tokoh Kevin, komunikasi intrapersonal ini berada dalam kondisi ekstrim. Ia memiliki 24 identitas yang saling berebut kembali. Konflik antara Dennis, Patricia, dan identitas lain menunjukkan bagaimana kegagalannya dalam mendialogkan batin dan dapat melahirkan kekacauan perilaku. Jika kita tarik ke konteks yang lebih luas, setiap manusia itu sebenarnya pernah mengalami konflik batin, betul. Nah, meskipun tidak se ekstrim dengan itu Kevin. Dalam Islam sendiri kondisi ini dapat dikaitkan dengan pergulatan nafs manusia antara dorongan destruktif dan nilai kebaikan yang seharusnya dijaga. Dan yang menarik dalam film ini itu komunikasi persuasif tidak hanya hadir lewat dari kata-kata saja, tapi tatapan mata, nada bicara, kemudian juga ada bahasa tubuh justru menjadi alat dominasi yang paling kuat itu. Jadi dia harus selalu ngomong untuk mempengaruhi orang lain ya. Identitas dominan menggunakan rasa takut ya sebagai sarana untuk mengendalikan sandera. Tuh yang dilakukan oleh Dennis. Ini menunjukkan sisi gelap komunikasi ketika komunikasi tidak lagi bertujuan untuk memahami tapi untuk menguasai dalam perspektif Islam. Komunikasi adalah amanah. Kata-kata seharusnya membawa kebaikan, bukan ketakutan dan kerusakan. Disinilah kita perlu berpikir kritis apakah film ini sedang menjelaskan realitas psikologis atau tanpa sadar memperkuat stigma terhadap orang dengan gangguan mental. Di tengah konflik identitas muncul sosok Hedwig, identitas anak berusia 9 tahun. Justru melalui Hedwig ini kita bisa melihat bentuk komunikasi yang lebih manusiawi, betul. Nah, Casey, kemudian ada juga yang namanya Casey. Casey itu tidak melawan dengan kekerasan tetapi dengan pendekatan empati dan kepercayaan karena juga dia pernah mengalami masa lalu yang sama gitulah. Ini sejalan dengan prinsip agama Islam dalam menjelaskan dan menyelesaikan konflik, yaitu mengedepankan kesabaran, hikmah, kemudian memahami luka di balik perilaku seseorang. Pahami dulu kemudian kita melakukan tindakan. Konflik tidak selalu harus dimenangkan, tetapi seringkali perlu dipahami dulu. Baik Kevin maupun Casey sama-sama dibentuk oleh trauma masa lalu. Namun film ini menunjukkan bahwa trauma tidak selalu menghadirkan kekerasan. Bukunya tadi Kevin dan Casey. Dalam Islam, rahmah atau kasih sayang menjadi kunci dalam melihat penderitaan manusia. Ya. Ketika Casey memperlihatkan luka yang ada di masa lalunya yang terletak di sini itu, ia justru bertahan karena kejujuran terhadap penderitaan itu. Ini apa? Ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang jujur terhadap luka bisa menjadi jalan menuju pemulihan.
bukan kehancuran yang seperti dilakukan oleh Kevin tadi. Film Split ini juga mengajak kita itu untuk berpikir tentang bagaimana opini publik terbentuk, cara media dan masyarakat membicarakan gangguan mental dapat menciptakan stigma dan ketakutan. Kemudian agama Islam juga mengajarkan prinsip tabayyun atau menjelaskan, yaitu tidak tergesa-gesa dalam menilai. Dijelaskan dulu serta berlaku adil terhadap siapapun, tidak boleh pandang sebelah mata. Orang dengan gangguan mental bukanlah ancaman semata, tetapi manusia dengan gangguan mental itu membutuhkan pemahaman dan pendampingan yang secara mendalam. Melalui film Split kita belajar bahwa komunikasi tidak bisa dilepaskan dari etika kemanusiaan. Identitas, trauma, dan komunikasi saling berkaitan loh. Identitas, trauma, dan komunikasi ini saling berkaitan erat dalam membentuk perilaku manusia. Dengan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, kejujuran, dan empati, kita diajak untuk berkomunikasi secara lebih sehat dan lebih manusiawi, lebih mengerti lah dengan seorang yang kita ajak bicara. Ya, semoga refleksi ini tidak hanya berhenti pada film, tapi juga menjadi cermin dalam cara kita memahami sesama. Dari film ini kita belajar parenting juga. Ini saya sedikit menambahkan tentang parenting. Antara Kevin Wendell Crumb dan Casey itu sama-sama mendapatkan kesalahan parenting. Kevin mendapatkan perlakuan yang sangat keras dan buruk dari orang tuanya. Ketika dia salah sedikit langsung dikurung, salah sedikit langsung dimarahi, salah sedikit langsung kena marah. Itu merusak mental, sehingga Kevin saat ini menjadi sangat brutal ya, memiliki 24 identitas. Berbeda dengan Casey yang tidak kurang perhatian dari sosok ayah, kemudian sampai ayahnya meninggal. Kemudian juga Casey ini dilecehkan oleh pamannya sendiri, dan gara-gara inilah Casey terpeluk sebagai orang yang memiliki trauma yang sangat tinggi. Nah, perbedaan antara Casey dan Kevin ini sangat beda jauh. Kevin mengaplikasikannya dengan cara ingin orang-orang lain itu sama dengan dirinya, yaitu dimarahi ketika tidak tidak patutlah, ketika suka main-main, tidak memiliki penderitaan. Itu Kevin ingin memberikan penderitaan kepadanya. Kalau Casey ini tidak, dia diam dan sudah ingin berdamai dengan masa lalunya. Nah, inilah pentingnya ajaran agama Islam dalam menyikapi hal-hal demikian. Dari film ini saya sangat berkesan, banyak sekali ilmu yang bisa saya ambil. Satu tadi itu ya, bagaimana komunikasi yang terjalin intrapersonal. Kalau kita ini harus bisa mengendalikan komunikasi dalam diri kita sendiri, baru kita akan lancar berkomunikasi dengan orang lain. Itu satu. Yang kedua juga tadi parenting, bagi orang tua yang menonton ya, jangan sampai kita salah dalam mendidik anak, karena dari seorang Kevin tadi, Kevin itu menjadi orang yang sangat brutal dan kasihan lah. Oke, cukup dari saya, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Ilham Riyadi, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.